Halo teman-teman, gimana kabarnya? Nah, mengenai peristiwa Sumpah Pemuda yang selalu kita peringati pada 28 Oktober, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Sumpah Pemuda dan lahirnya Sumpah Pemuda. Yuk simak videonya sampai habis karena ini akan bermanfaat untuk kalian. Nah kawan-kawan, Sumpah Pemuda itu lahir ketika politik eksis diterapkan di Indonesia, di mana para pemuda diperbolehkan untuk belajar. Surat kabar telah berkembang dan juga organisasi pergerakan nasional sudah berkembang di perdaerahnya. Kongres Pemuda ini adalah wadah untuk para organisasi untuk bisa bersatu. Disimak lagi, Kongres Pemuda ke-1 yang diselenggarakan 30 April sampai 2 Mei 1926 diketuai oleh M. Tabrani yang bertujuan untuk membentuk organisasi pemuda tunggal. Organisasi yang bergabung yaitu Jong Java, Jong Celebes, Jong Minahasa, dan Jong Sumatera Bon yang bersatu menjadi Jong Indonesia. Apakah kalian tahu gagasan yang disepakati pada Kongres Pemuda ke-1 yaitu bahasa persatuan yang berasal dari Melayu dan berganti menjadi bahasa Indonesia? Itu adalah gagasan dari Muhammad Yamin. Setelah itu adalah PPI dari mahasiswa Stopia yang dibentuk pada 1926. Kongres Pemuda kedua berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dikarenakan para organisasi daerah memiliki egoisme masing-masing. Diketuai oleh Sugondo dan wakilnya Muhammad Yamin menetapkan bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia, Ikrar Sumpah Pemuda, dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Kongres Pemuda kedua dihadiri kurang lebih 750 orang yang di dalamnya terdapat pemerintah Belanda. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan menggunakan biola agar tidak diketahui oleh bangsa Belanda. Setelah Kongres Pemuda kedua berlangsung, dibentuklah organisasi baru yaitu Indonesia Muda yang bertujuan memiliki usapan para pemuda tanah air menuju Indonesia Raya. Nah kawan-kawan, setelah melihat latar belakang dan asal mula Sumpah Pemuda, dalam Sumpah Pemuda terdapat nilai-nilai yang harus kita teladani. Dari nilai persatuan, nilai kemandirian, dan nilai demokrasi. Yuk sama-sama kita berpegang teguh pada nilai tersebut untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda mengajarkan persatuan. Nilai Sumpah Pemuda yang utama persatuan adalah bersatunya bekerjasama para pemuda Indonesia dan berbagai organisasi daerah bersama-sama melawan para penjajah Belanda. Jadi untuk memerdekakan Indonesia. Jadi pesan saya, mari kita bersama-sama bersatu mempertahankan kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Terima kasih. Sumpah Pemuda mengandung arti kemandirian, jati diri, kedaulatan, atau penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung, dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda ini, para pemuda telah meneguhkan jati diri bangsa Indonesia. Hal itu tercermin dalam Ikrar Satu Nusa Satu Bangsa yang menjunjung keikhlasan bahasa Indonesia. Karena itu, para pemuda dan pemudi Indonesia, mari kita bersama-sama berkarya untuk membawa Indonesia ke ranah yang lebih maju. Untuk menguatkan jati diri kita sebagai negara kesatuan negara Republik Indonesia, agar kita bersama-sama memajukan Indonesia. Salam Indonesia, salam Sumpah Pemuda. Pemuda mengajarkan tentang nilai demokrasi. Nah, demokrasi itu sendiri adalah yang pertama, saling menghormati, menghargai setiap pendapat dari orang lain dalam bermusyawarah untuk mencapai tujuan bersama dan Indonesia menjadi lebih baik. Pesan
dari saya untuk teman-teman pemuda Indonesia. Hargailah setiap pendapat dari orang lain. Ingin mengkritik boleh saja, asalkan jangan menjatuhkan. Terima kasih. Hidup Indonesia. Halo kawan-kawan, setelah kalian melihat video sebelumnya mengenai Sumpah Pemuda, kalian mengetahui bahwa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda itu memang sangat sulit. Latar belakang dari Sumpah Pemuda, di mana para organisasi daerahnya melakukan pertemuan dari berbagai daerah bekerja sama untuk melawan Belanda. Maka dari itu, saya sebagai pemuda dan juga pelurus bangsa mengajak pada teman-teman yang melihat video ini, 1, 2, ataupun 3 kalian pasti akan bisa mengharumkan nama Indonesia, entah dari segi pendidikan, olahraga, ataupun yang lainnya. Saya yakin jika kalian ingin melakukan perubahan, walaupun saya dirasa sangat sulit juga, tapi saya berusaha untuk membawa nama Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya ingin bangsa Indonesia bisa menjadi pelopor bangsa kemajuan di dunia. Jika kita lihat pada sejarahnya, pemuda-pemuda Indonesia itu sangat hebat kawan-kawan, di mana mereka melawan penjajah Belanda, tapi kita sekarang melawan teknologi dan juga kemajuan zaman yang harus kita lalui dan juga kita bersaing di dunia tersebut. Untuk itu kita harus saling semangat satu sama lain, kita harus saling mencoba berkarya agar kita menjadi generasi para Indonesia yang akan membawa nama Indonesia menjadi pokoknya yang lebih baik. Sampai kapan seperti ini kawan-kawan? Kita melihat Indonesia walaupun sekarang mulai mengalami perkembangan kemajuan zaman, tapi para kualitas sumber daya manusia rakyat Indonesia masih minim. Maka untuk itu, pada para generasi penerus bangsa, ayo kita sama-sama membawa Indonesia berkualitas di kancah dunia internasional. Karena ketika para pemudanya bisa membawa Indonesia lebih baik, maka masyarakatnya pun akan senantiasa bahagia dan juga sejahtera. Saya yakin kalian bisa melakukannya, karena kalian adalah penerus bangsa dari generasi-generasi pemuda yang hebat di zaman dahulu. Terima kasih. Pemuda-pemudi yang telah mengharumkan nama Indonesia yang pertama adalah Chris Brian dan Agnes Monica. Mereka telah mengharumkan nama Indonesia di kancah musik internasional dengan karya-karyanya yang telah digemari oleh banyaknya masyarakat. Setelah banyak mendapatkan penghargaan di berbagai ajang musik, mereka telah terkenal di dunia internasional. Nah, yang kedua adalah Joy Alexander Sheila, merupakan pianis asal Indonesia yang berhasil tampil di panggung utama acara penghargaan Grammy di Staples Center Los Angeles, Amerika Serikat. Bersama puluhan musisi lainnya, Joy yang kini berusia 15 tahun sudah tercatat mendapatkan rekor melalui lagunya yang berjudul Diane Stats. Dan Joy menjadi musisi yang termuda yang masuk nominasi penghargaan Grammy untuk kategori Best Improvisation Jazz Solo dan Best Jazz Instrumental Album pada tahun 2016. Yang selanjutnya adalah Griselda Sastrawinata. Griselda Sastrawinata merupakan wanita asal Indonesia yang sukses menjadi animator. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah karakter hijau yang besar dan telinga yang unik, yaitu Shrek. Awalnya dia bekerja di DreamWorks dan dia juga sukses menjadi satu-satunya orang Indonesia yang bekerja di Walt Disney Studio, dan Griselda dipercaya sebagai salah satu visual development artist dalam film animasi Disney yang berjudul Moana. Dan selanjutnya adalah Chris Lesmana, orang Indonesia di balik desain VW kodok generasi kedua, merupakan pemuda yang telah mengharumkan nama Indonesia, yang dimana telah menciptakan karyanya desain mobil VW yang sekarang terkenal dengan mobil kodok dan mendapatkan penghargaan pada Ford Car of the Year pada tahun 2012 di Jerman dan mendapatkan posisi sebagai desainer senior. Dan selanjutnya adalah
di bidang olahraga. Tontowi Ahmad dan Liliani Natsir merupakan dua ganda andalan campuran dari Indonesia yang telah mendapatkan medali emas di perlombaan All England pada 2012, 2013, dan 2014 dan meraih medali emas di Olimpiade Rio pada tahun 2016 dan telah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya yang telah dipendengarkan oleh seluruh dunia pada saat mereka mendapatkan penghargaan. Masih di bidang yang sama yaitu di bidang olahraga, yang kita kenal adalah Muhammad Johri. Muhammad Johri adalah peraih medali emas di perlombaan lari jarak pendek di Finlandia dan mendapatkan juara ke-1 dan menaiki podium. Setelah itu, Johri juga mengharumkan nama Indonesia dengan berhasil merebut medali perak untuk kategori lomba jarak pendek di Asian Games 2018. Setelah itu, ada pemuda asal Indonesia yang bernama Harry Halim dengan karya-karyanya di dunia desainer yang telah dikenal oleh kancah internasional. Desainer asal Indonesia ini pertama bergabung dengan ajang Paris Fashion Week dan prestasinya pun tidak sampai di situ saja. Pada pertengahan tahun 2019, rancangannya sudah dikenakan oleh selebritis kelas atas seperti Kendry B dan lain-lainnya. Dia merupakan desainer yang telah dikenal oleh dunia internasional. Masih banyak lagi yang lainnya mengenai pemuda-pemudi yang mengharumkan nama Indonesia. Maka dari itu, kalian pun bisa melakukannya karena sesuatu yang dilakukan dengan bekerja keras akan menghasilkan